Pemirsa, setelah video aksi kekerasan yang dilakukan oleh pengacara sekaligus tokoh agama bernama Moses Henry terhadap istrinya viral, hari ini korban dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Moses Henry sebelumnya pernah dilaporkan ke pihak kepolisian pada 9 Agustus 2024. Menurut sang istri, kekerasan dalam rumah tangganya telah terjadi sejak 20 tahun lalu. Shirley, korban KDRT, mengaku dianiaya oleh suaminya karena telah menabrakkan mobilnya. Namun sebelumnya, Shirley juga sering dianiaya oleh suami sejak anaknya usia 4 bulan. Sang suami pun pernah mengatakan dirinya kebal hukum. Tanggal 9 itu saya lapor. 9 Agustus ya, setelah kejadian subuh jam 2 tanggal 9 tuh paginya saya langsung ke kantor polisi. Itu dengan barang bukti juga? Iya, dengan bukti video. Video itu ya, kekerasannya itu. Kalau saya laporkan dulu, pasti saya masuk penjara, bukan dia. Kalau sekarang kan setelah saya lihat banyak kejadian yang viral, terus netizen membantu menekan pihak polisi untuk menangkap, jadi saya mulai berpikiran, mungkin saya juga bisa kayak ini. Jadi pada tanggal 9 Agustus, Ibu Shirley melaporkan suaminya terkait kekerasan di dalam rumah tangga. Bagi saya kekerasan ini bukan kekerasan biasa, tapi ini kekerasan yang sadis dan kejadiannya pun berulang-ulang sejak. Dan untuk memperbarui informasi pemeriksaan korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga oleh seorang tokoh agama bernama Moses Henry di Surabaya, Jawa Timur, kita bergabung dengan kontributor BTV ada Agung Dharma. Selamat malam, Dharma. Berapa jam korban diperiksa di Polrestabes Surabaya hari ini dan apa saja poin pemeriksaannya? Ya, selamat malam Nisrina dan selamat malam pemirsa BTV di rumah. Proses penyidikan awal kasus korban KDRT dari salah satu oknum pendeta gereja di Sidoarjo yang menimpa istrinya akhirnya telah diperiksa oleh pihak kepolisian Polrestabes Surabaya. Sebelum dilakukan penyidikan awal, korban telah melaporkan perbuatan KDRT suaminya kepada polisi dari tanggal 9 Agustus kemarin. Korban mengalami KDRT pada malam harinya sebelum pelaporan dilakukan. Sementara dalam proses pemeriksaan awal yang dilakukan di gedung ruang penyidikan khusus Polrestabes Surabaya digelar secara tertutup. Pemeriksaan sendiri dilakukan dari siang hari jam 1 siang hingga jam 4 sore. Dalam pemeriksaan itu korban didampingi langsung oleh kuasa hukumnya. Dari informasi yang berhasil dihimpun untuk materi pemeriksaan kepada korban terkait seputar kronologis kejadian KDRT. Selain itu, korban juga memberikan bukti-bukti kekerasan seperti rekaman video CCTV dan lainnya. Dalam pemeriksaan kali ini, selain korban yang diperiksa, salah satu anak dari korban yang tertua juga diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengetahui kronologis kejadian KDRT. Tidak hanya anak pertamanya saja yang diperiksa, anak dari korban yang paling kecil juga akan menjalani pemeriksaan, namun tidak dilakukan hari ini. Ya, demikian. Baik, Dharma, apakah benar KDRT yang dilakukan kepada korban ini karena menabrakkan mobil pelaku alias suaminya? Ya, menurut keterangan korban yang merupakan sang istri, korban mengaku dianiaya suaminya lantaran telah menabrakkan mobilnya. Namun sebelumnya korban juga mengaku sering dianiaya oleh suaminya sendiri sejak anaknya usia 4 bulan hingga kini usia 20 tahun. Perbuatan suaminya ini dilakukan tidak setiap hari, namun sering dilakukan ketika pelaku mengalami kondisi emosi. Menurut korban, sang suami pun pernah sesumbar bahwa dirinya kebal hukum lantaran sang suami memiliki banyak uang serta banyak kenalan pejabat. Ya, Nisrina. Selain juga tadi pemeriksaan terkait dengan inti dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya, apakah juga dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejiwaan ataupun trauma yang selain juga dialami oleh korban, apakah anak-anak korban ini juga diperiksa terkait dengan hal tersebut, Dharma? Ya, korban mengaku mengalami KDRT oleh suaminya selama 20 tahun ketika anak pertamanya masih usia 4 bulan. Dari keterangan korban, ketika ditemui awak media saat di sela-sela istirahat proses pemeriksaan kepolisian tadi sore,
Korban mengaku jika anaknya yang pertama juga diperiksa atau diminta keterangan terkait dengan kronologis kejadian KDRT. Ini anak yang pertama ini diperiksa oleh pihak kepolisian untuk mengetahui kronologisnya, untuk terkait dengan pemeriksaan kejiwaan maupun pemeriksaan psikologis hingga sampai saat ini masih dilakukan untuk mencari informasi selanjutnya. Ya, Nisrina. Dharma, dari informasi yang Anda peroleh, apakah dari pemeriksaan ini diketahui anak korban ini apakah juga sempat melakukan tindakan KDRT dari ayah yang mana suami dari korban? Ya, dari keterangan korban yang sering terjadi perbuatan KDRT, kebanyakan yang mengalami ialah ibunya. Sementara ketika kejadian KDRT yang menimpa ibunya, sang anak, khususnya dua anak ini berusaha untuk melindungi dan berusaha untuk mencegah terjadinya KDRT. Ya, demikian yang dibacakan oleh dan di keterangan dari sumber dari keluarganya tersebut. Baik, terima kasih kontributor BTV Agung Dharma, selamat kembali bertugas.